Pak Ganjar kemana, Pak? Ke keluarga atau ke partai? Singkat aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, Mas. Kang Jenny. Kang, kita ngobrol lagi, sambung. Siap. Bagaimana mengefektivitaskan waktu yang ada, budget yang ada, dan kemudian berapa kali kan nggak cuma akun saja, kan, Oji Jenny yang ngomong soal pertanian, tapi memang beberapa relawan yang di media sosial dan kemudian saya lihat juga postingan-postingan di medsos lah ya, itu bicara soal pertanian, Kang. Oke. Ya, terutama kelangkaan pupuk kan gitu. Ya. Ini kan kalau kita bisa bilang ini lagu lama kan. Iya. Pasti udah hafal lah. Nah, Paham. melihat pertanian bahkan punya yang anak muda itu apa ya, Kang ya? MSF, Millennial Study Farm. Oke, dan itu program juga kan ternyata memang Iya. sudah jalan kan. Nah, sebenarnya bagaimana melihat Purbalingga sebagai apa ya? Kabupaten agraris, karena memang kita masih lumayan juga mengandalkan pertanian gitu. Bagaimana melihat ini, Kang? Iya, jadi memang di Purbalingga itu betul yang disampaikan Mas Bangkit ya. Kita terjadi kelangkaan pupuk, ya petani nyari pupuk susah. Betul. Dan sebagainya. Nah, kita pengen ke depan kalau memang saya bersama Mas Doji diberi amanah memimpin Kabupaten Purbalingga, itu kita kepengen lebih petani itu bagaimana agar bisa membuat pupuk organik, pupuk organik. Ya, Oke. jadi tidak hanya mengandalkan pupuk dari yang subsidi itu, Ya. pupuk organik yang pertama. Yang kedua, kita kepengen juga merangkul, mengajak petani-petani yang sudah berhasil itu untuk membina petani-petani yang belum berhasil bersama pemerintah. Jadi kita ada pembinaan, ada pembinaan bagaimana agar petani itu mau menularkan ilmunya, ya karena itu bisa salah satu menjadi strategi kita ya, ke depan. Terus yang berikutnya adalah bagaimana agar petani itu sawahnya itu tidak kekurangan air. Oke. Nah, otomatis kita harus membuat saluran-saluran irigasi Iya. yang tersambung, terkoneksi, sehingga airnya tidak ada orang petani yang ngersulah lah, banyunya lah ini itu. Jadi saluran irigasi harus kita optimalkan lagi. Oke. Kira-kira itu, Mas Bangkit. Butuh budget banyak tuh, Kang, untuk ngomong organik berarti pelatihan dan sejenisnya ya memang fokusnya ke sana. Kemudian pendampingan juga kan juga butuh budget juga, apalagi infrastruktur irigasi. Iya. Lumayan juga itu. Ya, memang kalau membuat sesuatu kita tidak lepas dari budget ya. Oke. Tapi yang seperti tadi saya sampaikan, bagaimana agar dengan budget yang tidak terlalu banyak, bagaimana agar dengan budget yang sedikit, tapi dengan hasil yang maksimal. Kita contoh, kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan tadi seperti Mas Bangkit sampaikan. Tapi setelah kita ada pelatihan, kita tidak ada tindak lanjut berikutnya. Tidak ada pendampingan atau kurang ada pendampingan. Depan rumah saya ini ada BLK. Depan saya, Balai Latihan Kerja. BLK. Itu di sana sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Tapi bagaimana setelah pelatihan itu kurang ada pembinaan. Kurang ada pendampingan. Harapan kita itu kan setelah warga masyarakat ikut dilatih, habis itu yang penting kan RKTL-nya, bukan lagi latihannya. Jadi kayak mohon maaf seolah-olah yang penting gugurnya kewajiban. Mohon maaf ya, nyun sewu. Sekarang masih kayak gitu. Nyun sewu ya. Ya nyun sewu ya. Ini jadi seolah kan ada dana dari kementerian, anggaran segini, misalkan 100 juta untuk mengadakan pelatihan komputer, pelatihan jahit, pelatihan bengkel gitu. Tapi habis pelatihan tidak ada follow up. Itu loh. Itu yang penting itu. Jadi bagaimana agar orang yang ikut pelatihan itu bisa itu sebagai bekal untuk mata pencaharian dia. Harapan kita seperti itu. Pendampingan itu yang lebih penting sebenarnya. Sebelum ke situ, saya pengen tanya soal tadi bagaimana berarti pertanian lagi-lagi soal mindset ya, Kang ya. Mengubahnya memang mengubah dari pupuk kimia kan memang efeknya luar biasa kan, baik secara negatif maupun positif. Tapi mengubah menjadi organik kan juga berat juga, Kang. Betul, saya paham. Saya paham. Jadi itu butuh proses. Ya. Butuh proses untuk perubahan ke arah itu. Tapi kami optimis. Selama kita ada kemampuan, selama kita ada kemauan, optimis apapun bisa kita ubah menjadi lebih baik. Sejauh ini dari hasil belusukan nemu optimisme di perubahan-perubahan yang kayak gitu. Ya. Itu kenapa membuat saya semakin hari ini semakin semangat. Dalam proses pencalonan ini. Saya bersama Mas Doji menjadi lebih punya spirit,
setelah ketemu dengan warga masyarakat ya. Jadi saya ini sekarang malah kayak hobi. Hobi dolan apa? Hobi belusukan itu. Oh, oke. Belusukan ternyata asik. Nggih. Apa asiknya, Kang? Gini, saya kan ini hal baru ya. Nggih. Hal baru. Wong saya nyalon kades saya belum pernah, nyalon anggota dewan tingkat kabupaten juga belum pernah. Ya, paling hanya dari tim sukses. Oke. Nah, ya, tim sukses keluarga saya. Ya. Karena keluarga saya kan orang politik. Lah ternyata setelah ini saya menikmati. Nggih. Jadi saya menyapa warga masyarakat dari pagi sampai malam. Itu saya merasa senang. Oke. Dan dengan merasa senang sehingga lelah saya terobati. Kayak gitu. Ternyata asik ya ketemu warga sana. Ternyata tipikalnya kayak gini. Ketemu warga sana kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan ternyata Purbalingga luas. Luas. Nah, luas. Ada 239 desa. Iya. Kelurahan. Kelurahan. Dan saya sebelum nyalon ini sudah pernah ngambah semua desa. Semuanya. Yang paling menarik desa mana, Kang? Pucuk-pucuk gunung, kayak Sirau, Itu. ya, itu Oke. Karangmonsol, kan, Jingka, Iya. Danasari, itu menarik. Utara Purbalingga semua ya. Iya. Tadi siang, Nggih. tadi pagi, saya itu ke Tanalum, ke desa Tanalum. Rembang. Rembang, ya. Ternyata itu Tanalum itu batasnya belakangnya itu sudah Pemalang. Oke. Sudah Pemalang, jadi itu Nggih. batas terpinggir, terluar itu. Jadi saya kemarin, tadi pagi itu ketemu, ya tinggal melangkah ke situ udah Pemalang. Itu deket Curug ini, ada potensi wisata juga, Iya. Curug Karang. Curug Karang. Iya, Itu saya banyak tadi ke sana. curug di sana, Kang. Iya. Udah luar biasa. Saya tadi itu. ke sana. Iya. Nah, saya menikmati. Oh, ternyata tanah lumayan gini. Kemarin saya ke Purgasari, Iya. ke Sangwatan, ya. Ternyata juga asik lah, gitu. Asik. Melipir pinggir terus ya, Kang ya. Ya, Iya. ya kita harus berbagi ya, semua Iya. ya berbagi tempat dan sebagainya. Memang yang paling utama kita itu yang paling di pinggir-pinggir itu. Karena di sana itu perlu kita sentuh lagi. Oh, oke. Mantap, mantap. Saya jadi ingat tadi ngobrol BLK ya, Kang ya. Ada obrolan kemarin beberapa kali di offline di ruang aspirasi Purbalingga soal bagaimana program di BLK itu. Saya tidak menyoroti soal seremonialnya lah, tapi memang di diskusi itu ngomong tidak efektif. Karena apa? Karena sebenarnya dari prasyarat, Kang. Dari contoh SMA gitu ya. Ya, syarat kan biasanya normatifnya begitu ya, SMA, minimal SMA, ijazah SMA dan sebagainya. Sementara teman saya bilang itu memang, loh sekarang itu yang justru butuh untuk upskilling itu orang yang nggak lulus SMA sama sekali kan ya. Sehingga SMP kan di pinggir-pinggir banyak, Kang, lulusan SMP nggak ke SMA kan gitu ya. Kemudian masuk pabrik atau bahkan nganggur atau ke Jakarta dan sejenisnya. Nah, kalau melihat ini seperti apa, Kang? Jadi apakah program dari OJC ini juga akan menyentuh itu teman-teman yang upskilling versi lain. Jadi mereka nggak bisa ngakses BLK karena standar normatif dan kemudian mereka tidak punya modal ekonomi kan, ya nggak bankable kan orang-orang di desa-desa itu. Lah, bagaimana menyentuh anak-anak muda? Ini kebanyakan anak muda kan gitu, yang pengangguran, yang disebut di pinggir jalan, yang disebut gelandangan dan sejenisnya. Gimana, Kang, cara mengatasi ini? Ada rencana menyentuh ke sana nggak? Pasti, Mas, pasti, karena memang salah satu permasalahan di Purbalingga adalah pengangguran tadi di awal saya sampaikan. Itu pasti menjadi poin kita. Jadi bagaimana kita, paling pertama kita harus menyeleksi. Kira-kira warga mana yang tadi disebutkan Mas Bangkit, tapi dia punya kemauan. Oke. Punya kemauan, memang bersemangat untuk ikut pelatihan itu, habis itu untuk mata pencarian dia. Paling tidak seperti itu. Jangan sekedar langsung penting melu, oli uang saku, makan gratis, snack gratis, gitu, dan jangan. Jadi kita harus seleksi, betul-betul seleksi. Kita ibaratnya itu kayak anak murid-murid yang SMK 3 gampangnya. Di sini ada, tapi sekarang dikelola Jawa Tengah ya. Provinsi. Itu kan warga siswanya itu kan siswa nyuwun sewu, warga miskin lah, katakanlah ya, tidak mampu, tapi pintar. Oke. Tapi pintar. Jadi tidak hanya sekedar warga tidak mampu, tapi pertama harus tidak mampu, memang satu. Yang kedua harus pintar. Nah itu. Jika kalau itu yang kita rekrut, sekarang siswanya habis itu enak, Mas. Jadi sekarang saya ngikuti karena saya ikut komite di sana. Pernah jadi komite. Ya, pernah jadi komite di SMK 3. Jadi begitu lulus sudah banyak kerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu salah satu strategi ya. RKTL tadi, all up, kelanjutannya. Kelanjutannya. Begitu juga yang BLK.
BLK harapan kita ya harus bisa betul aja mau asal-asalan dari kulit wong yo. Kalau asal-asalan wong memang wongnya udah gelem maju apa gitu. Jadi yang betul-betul punya semangat. Yang kedua, setelah selesai pelatihan ada pendampingan. Ini berikutnya. Ini BLK, ini Mas Bangkit. Berbeda dengan lembaga kursus. Ya, paham ya. Kalau lembaga kursus beda. Lembaga kursus yang siswanya ke situ bayar, misalkan kursus apa jahit, kursus komputer, yang penting bayar, biayanya 1 juta kayak gitu. Habis lulus ya sudah, dikasih sertifikat, ya sudah, tidak ada RKTL, tidak ada pendampingan. Tapi BLK beda. Karena BLK ini kan kita punya pemerintah ya. Nah, jadi harus ada pendampingan. Jadi bagaimana setelah pelatihan itu selesai, itu harus ada pendampingan. Hingga dia dalam bentuk apa, Kang? Ya kita pantau terus ya. Bagaimana kita misalkan jahit ya, mesin jahit, kita pantau mungkin dia butuh apa tadi permodalan misalkan ya, kan bisa kita sambungkan dengan apa perbankan misalkan ya, atau apa, terus atau mungkin butuh pemasaran, kan itu kewajiban kita juga pemerintah. Bagaimana agar orang-orang yang warga masyarakat itu kita bantu. Jadi jangan sampai kita hanya ngasih ikan, tapi kail, intinya kayak gitu. Kail. Nah, setelah dia sudah mampu kita lepas. Nah, tinggal nyari itu, kita lepas nyari gitu. Itu terus berkesinambungan. Insya Allah seperti itu. Buat teman-teman netizen jangan lupa kita nanti di sesi-sesi agak terakhir untuk ini tanya jawab. Jadi teman-teman tinggal bikin komentar pertanyaannya seperti apa, nanti saya akan pertanyakan ke Kang sini. Oke? Jadi langsung aja diketik di kolom komentar nyong arep takon apa gitu ya. Ya. Nah, Kang, ngomong kemiskinan kemudian nyambung lagi soal kesehatan, Kang. Oh iya, betul. Teman-teman relawan sosial itu sering curhat di media sosial, bahkan sampai agak emosi lah ya, kalau beberapa kasus itu emosi juga. Bagaimana akses kesehatan itu tidak bisa benar-benar dirasakan oleh warga miskin gitu. Bayarannya mahal kan gitu ya. Terus kemudian kalau sudah masuk juga kadang ya nggak diprioritaskan gitu. Bahkan SKTM juga sudah tidak ngefek untuk membantu mereka. Ini kalau OJJ ini melihat problem akses kesehatan seperti apa, Kang? Yang pertama gini Mas, kami kepengen BPJS Kesehatan itu bisa lebih banyak dimiliki oleh warga masyarakat. Salah satunya mungkin kita bisa juga kerjasama dengan investor ya, bagaimana investor itu kan ada CSR ya, ada CSR tanggung jawab sosial, itu juga bisa untuk ke BPJS Kesehatan. Begitu juga dengan pemerintah ya, bagaimana juga bisa membantu yang awalnya tidak punya BPJS Kesehatan, bisa kita bantu agar dia punya BPJS Kesehatan. Yang pertama itu. Yang kedua ini, fasilitas. Fasilitas rumah sakit. Fasilitas rumah sakit harus kita tingkatkan. Ya, bagaimana agar rumah sakit di Purbalingga itu bisa fasilitasnya lebih lengkap. Itu salah satu tugas pemerintah juga. Ya, pemerintah juga agar biar fasilitas lebih lengkap, otomatis sehingga kalau ada pasien tidak perlu jauh-jauh dibawa ke Jogja, tidak perlu jauh dibawa ke Semarang dan sebagainya. Dan saya di sini juga penggiat sosial ya, sosial salah satunya itu kemarin dengan YSPS itu membuat rumah singgah di Jogja. Di Jogja YSPS rumah singgah, waktu peresmian saya juga datang itu dengan Mas Imam dan sebagainya. Di situ juga menurut kami sangat membantu. Sangat membantu karena apa? Orang berobat memang gratis, gratis ya. Tapi kita butuh bantuan, pasien itu butuh bantuan transport untuk ke Jogja. Yang pertama. Jadi kita menyiapkan ambulan gratis, ya dari Basda, dari apa banyak tenaga sosial lah ya, banyak lah ya. Itu jadi ambulan gratis ke Jogja, dan di sana kan selama ini kemarin itu banyak orang malah tidur di pom bensin. Tidur di masjid karena apa? Tanggung, kalau pulang besok ke situ lagi. Tapi nggak dikasih kamar. Gitu loh Mas. Jadi butuh transit. Sehingga kemarin juga ada rumah singgah di Jogja, sehingga pasien-pasien yang tidak mampu itu bisa tinggal dulu di rumah, singgah itu terus habis itu ke rumah sakit dan sebagainya. Berarti memang strateginya untuk membuat akses lebih BPJS itu ya Kang ya? BPJS, bagaimana agar bisa mengakses warga, terutama warga miskin. Tapi warga miskin
bisa dibantu hanya dengan dana CSR? Karena memang mereka kan kadang sulitannya bukan soal mendaftarnya kan, sebenarnya persoalannya mereka adalah nggak bisa iurannya, apalagi sekarang naik Kang gitu kan. Hal-hal gitu itu gimana Kang? Ya contoh ini, Nggak punya ada BPJS. beberapa CSR ya kayak rumah sakit. Sekarang itu ada CSR itu wajib itu membuat BPJS di warga sekitarnya. Oh, Ring lingkungannya. lingkungan sekitar ring 1 lah istilahnya. Yeah. Warga yang tidak mampu tapi Ya. warga mampu yang mulia segala. Warga yang tidak mampu itu di lingkungan BPJS kayak rumah sakit Umuhani, rumah sakit Harapan Ibu. Oke. Itu juga lingkungan, itu juga BPJS. Nah, kami harapkan juga perusahaan-perusahaan yang lain juga seperti itu. Ya, perusahaan-perusahaan yang lain tidak hanya rumah sakit. Okay. Tadi ada bulu mata, mungkin nanti ada tekstil, ada apa hotel atau apa, juga bisa BPJS di sekitar lingkungan itu. Itu kan bisa juga untuk menambah jumlah BPJS yang ikut. Habis itu juga pemerintah. Ya. Pemerintah juga bagaimana bisa membantu juga terkait dengan BPJS warga yang miskin itu. Ya. Oke, berarti memang kuncinya efektivitas dan kolaborasi akhirnya kan gitu. Iya, iya. Ya kayak tapi CSR di Purbalingga kayaknya agak tidak berbekas ya Kang. Ya, kebanyakan artinya memang mungkin publik juga kadang dana CSR main di gitu. Ada info soal itu nggak Kang? Dana CSR sebenarnya seperti apa lajunya kita? Iya. Jadi memang CSR itu ini ya Mas. CSR sama pungli beda. Oh, beda. Ada pungli? Enggak, beda. Oh, iya. Beda. Jadi jangan diartikan itu pungli. Oke. Ya. Jadi CSR itu memang kewajiban perusahaan untuk ke lingkungan masyarakat. Ya, untuk ke lingkungan masyarakat. Dan sebenarnya saya kepengin ke depan itu ada apa ya lembaga, dibentuk lembaga atau forum CSR Purbalingga, ya gitu. Oh. Lembaga sehingga ada koordinasi. Perusahaan A bantu bidang ini di sini, perusahaan B bantu di sini, perusahaan C bantu dia, biar tidak tumpang tindih dan merata. Oh, artinya untuk mensinergikan semua lini dan CSR. Nah, iya, biar kira-kira efektif itu ya. Iya, kira-kira dan tepat sasaran. Oke. Nah, tepat sasaran. Betul. Oke. Nah, waktu kita ternyata sudah mepet sekali ya. Nggak terasa ya ternyata. Iya. Kita ngobrol karena memang ngobrolin Purbalingga itu nggak ada habisnya, Kang. Betul. Semakin kita ngobrolnya panjang, semakin tanda cinta kita sama Purbalingga, katanya gitu. Ya. Nah, Kang, soal saya pengen nyinggung sedikit soal money politik nih, Kang. Bagaimana OJJ ini melihat itu? Karena saya beberapa kali baca money politik adalah tantangan di pilkada di tengah pandemi. Komitmen dari OJJ ini gimana soal money politik? Gini Mas Bangkit, saya itu maju jadi wakil bupati, betul-betul hanya kepengen berkhidmat Kabupaten Purbalingga. Ya, berkhidmat. Jadi artinya begini, saya paham bahwa politik itu butuh biaya. Ya, kampanye butuh biaya. Tapi kalau menurut saya biaya itu ada dua. Oke. Yang pertama cost politik, ya. Yang kedua money politik. Oke. Kalau cost politik aku kurang ngenyang Mas. Misalkan saya bikin baliho. Karena memang itu kebutuhan. Kebutuhan, ya, betul. Bayar saksi, ya kan? Karena memang butuh itu, Pak. Ya, pertemuan, saya butuh snack kan, itu juga biaya. Ya. Kalau money politik? Nah, kalau money politik, saya sama sekali tidak sepakat. Sama sekali tidak sepakat. Karena apa? Yang pertama money politik itu membuat masyarakat itu ya selamanya kayak gini. Gitu. Kayak gini, ya. Saya hitung kayak gini, Mas. Saya misalkan ya, money politik. Di Purbalingga itu ada 750.000 hak pilih ya, 750.000. Kalau kepengen menang, kita harus paling tidak 400.000. Ya kan logikanya lebih dari separuh. Kalau 400.000 per 1 itu 50.000, katakanlah ya. 50.000 kali 400.000 itu 20 miliar. 20 miliar. Ya, 20 miliar. Padahal saya hanya jabat seperti yang tadi sampaikan. Hanya 3,5 tahun. Gaji bupati berapa? Gaji wakil bupati berapa? Ketokan jentik uang itu tidak mungkin balik modal. Nah, akhirnya kalau saya pakai money politik, pasti kepriwet caranya kan biar saya balik modal. Iya kan, wajar kan? Wong saya sebelum nyalon saya udah habis 20 miliar, itu sehingga saya harus mengembalikan. Cara mengembalikan akhirnya gimana?
korupsi. Jangan sampai ada korupsi lagi di antara kita. Betul, pasti korupsi karena mengembalikan modal. Itu yang saya tidak mau, Mas. Oke, siap, Kang. Kang, saya pengen tanya nih, Pak Ganjar kemana, Pak? Ke keluarga atau ke partai? Singkat aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, Mas, keluarga saya itu kan demokratis. Demokratis. Betul. Baju saya P3. Sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Betul kan? Baju saya itu. Bapak saya dulu P3. Betul kan? Bapak Supriyadi itu P3. Lah, Pak Klik saya PKB. Pak Klik saya PKB. Ya. Pak Klik Mustangit itu dulu anggota DPRD PKB Kabupaten Purbalingga. Jadi kita demokratis, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dulu, pas Bapak saya ketua P3 atau Mbak Yu saya ketua P3, kita tidak melarang Mas Ganjar masuk PDI. Tidak melarang. Artinya begitu juga begitu Mas Ganjar masuk PDI, beliau tidak pernah ajak saya masuk PDI. Karena saling menghormati masing-masing. Artinya sekarang gimana? Apakah bagaimanapun Pak Ganjar adalah figur ya di Jawa Tengah itu. Ke Kang Zeni atau ke partai? Kalau Mas Ganjar itu kan jelas ya, jadi kelaminnya jelas. Dia petugas partai. Pasti kan, dia orang PDIP. Saya kira udah jelas lah. Ya karena memang itu juga obrolan yang di netizen, di beberapa forum-forum diskusi yang sampai gagasan itu para Facebooker tanya itu, Kang. Iya itu pertanyaan wajar. Sudah menjawab ya, tolong ya netizen perlu bingung. Kang, terakhir, bagaimana di pemerintahan akan berdampak konon 2 tahun efek COVID, konon 2 tahun. Kang Oji dan Kang Zeni sudah bilang akan ada efektivitas dan inovasi gitu deh. Apakah hal itu cukup untuk membuat Purbalingga itu bisa lolos dari jerat pandemi yang berkepanjangan, atau punya strategi khusus nih? Oh, pandemi kami harus begini. Singkat, Kang, monggo. Ya, kalau pandemi itu kan memang itu fenomena di seluruh negara ya. Betul. Negara raksasa Amerika saja mengalami hal itu, Italia dan sebagainya. Ya, kami sih berdoa mudah-mudahan badai berlalu ya, pasti ya. Mudah-mudahan kondisi tetap normal lagi. Mudah-mudahan obatnya segera ditemukan. Amin. Jadi bagi yang sudah terlanjur positif atau yang kena bisa segera disembuhkan. Amin. Yang kedua juga bisa ditemukan segera oleh ahli itu vaksin, ya sehingga orang yang belum kena minum vaksin itu kebal. Harapan kita sih seperti itu. Kita terus berdoa lah, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Itu kan lagi ditangani ahli-ahli yang mencari obat dan vaksin itu. Artinya memang strategi yang sedang dirancang Oji ini melihat fakta bahwa kita di tengah pandemi juga gitu ya? Iya, betul. Kita memaklumi kita memang lagi COVID-19 sehingga serba susah ya, serba susah, serba terbatas. Tapi kita harus tetap optimis. Tetap optimis. Dan cara optimisnya adalah efektivitas pendanaan dan waktu gitu ya. Kalau ngomong tantangan, sebenarnya pasti kan udah ngobrol sama Mas Oji ya. Sebenarnya tantangan kita adalah A, B, C, D. Apa sih, Kang, tantangan pasangan ini di pilkada, dan kemudian tantangannya setelah jadi nih? Tantangannya apa, Kang? Tantangan pertama, saya dan Mas Oji dianggap orang baru. Ya, dianggap orang baru, belum berpengalaman. Memang lakonnya anyar, Kang. Iya, betul. Nah, makanya kita judulnya anyar, karena memang anyar. Betul-betul anyar. Saya anyar, Mas Oji anyar, dan sebagainya. Tantangan itu kita akui, ya, sehingga kita harus kerja keras, popularitas, kemudian banyak hal itu turunnya. Itu tantangan pertama itu. Tantangan yang kedua, bagaimana yang COVID ini, pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu, dan juga kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya di tengah pandemi COVID ini. Itu. Terus tantangan yang lain ya betul itu yang tadi disampaikan, bagaimana tingkat kemiskinan warga masyarakat Purbalingga, pengangguran, infrastruktur, itu juga menjadi tantangan bagi kami. Kompleks juga ya, Kang ya. Terima kasih Kang Zeni atas waktunya. Kita bisa speak sana speak sini, ngobrol santai ya. Betul. Semoga ini bermanfaat juga buat netizen anggota grup yang ada di grup Ruang Aspirasi Purbalingga. Setelah Kang Zeni, kita punya agenda untuk ketemu dengan
wakil dan bupati yang lainnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Kang Zeni sekali lagi. Sama-sama. Oke. Oke. Ya, jangan kapok-kapok ketemu saya.